Merdeka, saudara-saudara, bukan suatu kebetulan apabila lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Sebenarnya filosofi apa di balik pemilihan simbol Garuda sebagai lambang dari negara kita? Secara budaya, bangsa kita memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan Hindu India. Dan di sana burung Garuda itu dipahami sebagai burung yang mulia, sebagaimana sabda dari Sri Krishna, di antara para burung, aku adalah putra dari Winata, yaitu Sang Garuda. Dalam kebudayaan-kebudayaan yang dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, memang burung Garuda memiliki makna tersendiri. Seperti misalnya di Thailand namanya Garula, dan di Indonesia namanya Garuda. Di dalam Adiparwa bahasa Jawa kuno yang ditulis pada zaman Raja Dyah Balitung, dan saat itu memang masa keemasan sastra Jawa kuno sebelum zaman Majapahit, ketika para pujangga saat itu menerjemahkan karya-karya Sanskrit dalam bahasa Jawa kuno. Dan dalam narasi tentang Adiparwa itu diceritakan tentang ibu Sang Garuda yang namanya Winata, yang diperbudak, dijajah oleh saudarinya yang bernama Dewi Kadru. Dewi Kadru adalah ibu dari para ular. Dan ketika ibu Sang Garuda, sebelum Garuda dilahirkan, itu sudah berada dalam penindasan para ular tadi. Sampai suatu saat ketika Sang Garuda lahir, melihat ibunya dijajah, diperbudak oleh penguasa ular atau Dewi Kadru itu, timbul dalam hatinya untuk memperjuangkan ibunya, membebaskan ibunya dari perbudakan. Dan akhirnya Sang Garuda berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan. Dan akhirnya Dewa Wisnu pun mengakui kesaktian Sang Garuda. Akhir daripada kisah Adiparwa, setelah Sang Garuda membebaskan ibunya dari penindasan Kadru, maka dia mulih maring swarga, dia pulang ke surga. Nah, saudara-saudara yang menarik, di manakah rumah Sang Garuda? Di mana letak surganya Sang Garuda? Saudara-saudara, saya sekarang berada di lautan yang dahulu disebut sebagai Swarna Bumi. Dan ini wilayah antara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Swarna Bumi ini sekarang menjadi simbol dari, misalnya di Thailand, bandaranya disebut Swarna Bumi. Sementara lebih ke selatan lagi, yang namanya Swarna Dwipa, itu adalah Pulau Sumatera. Teringat akan kisah Srimad Walmiki Ramayana, ketika istri Rama diculik oleh Rawana, maka Rama memerintahkan kepada pasukan Wanara untuk mencari Dewi Sita. Lalu dijelajahilah ujung bumi timur, dan dikatakan dalam Ramayana itu, Ramayana dalam bahasa Sanskrit itu, yang ditulis kira-kira tahun 120 Masehi, sebelum bangsa kita sendiri menuliskan sejarahnya, karena yang tertua itu adalah Prasasti Kutai Mulawarman. Maka di dalam syair Ramayana itu dikatakan dalam bahasa aslinya, Yatnawanto Yawadvipam Sapta Raju Pasupitam Swarna Rupyaka Dwipam Swarna Karamanditam. Jelajahilah Nusa Jawa, negeri yang terdiri dari 7 wilayah kerajaan sebagai hiasan, yang memiliki tambang-tambang emas, karena di sana ada pulau emas, pulau perak. Nah, saudara-saudara, wilayah itulah yang nantinya disebut sebagai wilayah Nusantara. Karena menurut geografi India kuno,
Apa yang disebut Dwipantara itu adalah pulau-pulau di seberang dilihat dari benua India yang disebut Jambu Dwipa. Maka kata Dwipantara akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Nusantara asli, bahasa yang berakar pada Austronesia yaitu Nusantara. Maka ada Nusa Penida, Nusa Ina, Nusa Laut. Nusa itu asal dari bahasa Austronesia menerjemahkan kata Sanskerta yaitu Dwipantara, pulau-pulau di seberang. Dan ingat Dwipantara, kita ingat syair dari seorang penyair besar India di abad keempat namanya Raghuwamsa. Raghuwamsa itu menulis syair yang berjudul Kalidasa dan pernah diterjemahkan dalam bahasa Jawa kuno. Di dalam syair di abad keempat itu dikatakan dalam bahasa Sanskerta, arena sardam viharam bura sestiresu taliwana marmaresu dwipantara nitalawanga puspaira pakerta swedaliwa marutpi. Bersamanya tanganmu telah direngkuhnya dalam perjalanan yang menyenangkan, menyusuri pantai di antara pepohonan nyiur atau kelapa. Gemericik ombak berbisik dan tiupan angin sepoi menebarkan wangi aroma bunga cengkeh di tanah Dwipantara atau di tanah Nusantara. Saudara-saudara, di Nusantara pula digambarkan dalam syair Ramayana itu Sang Garuda kembali ke surganya. Disebutkan di dalam karya India itu tentang rumah Sang Garuda. Tato rakta jalam bimam lohitam nama sagaram. Gatva prekyata tam saifa braihatim kuta salmalim. Yang artinya, dari sanalah ia pergi, maksudnya para wanara tadi, ke laut yang berbahaya, yang namanya adalah Lohita. Lohitam nama sagaram. Nama segoro itu, nama samudra itu Lohita. Airnya berwarna kemerahan. Dan kamu akan berjumpa dengan pohon-pohon kuta salmali di pulau itu. Lalu dilanjutkan, berkilauan permata laksana bukit Kailasa, istana Dewa Siwa, yang dibangun oleh arsitek kayangan, arsitek surgawi Wismakarma. Itulah rumah dari Putra Winata, itulah rumah dari Sang Garuda, kamu akan jumpai di sana. Nah, saudara-saudara, para ahli dari karya-karya Sanskrit kuno itu mengatakan bahwa apa yang disebut kuta salmali itu adalah Andersonia rohitaka, yang artinya pohon-pohon randu yang biji-bijinya ditutupi oleh kapas, dan itu digambarkan sebagai rumah Sang Garuda, yaitu Kuta Salmali Dwipa. Yang disebut Kuta Salmali itu kemungkinan adalah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sekaligus. Maka ini identik dan paralel dengan apa yang dikatakan dalam narasi terakhir dari kitab Adiparwa, bahwa setelah Garuda memerdekakan ibunya dari penindasan, maka dia mulih maring swarga, dan surganya adalah tanah Nusantara. Jadi perhatikan, India sangat menghormati Sang Garuda. India sangat memuja Sang Garuda sebagai simbol kearifan, pencerahan, kebijaksanaan. Tetapi India sendiri menyebut bahwa rumah Sang Garuda, bahkan swarga Sang Garuda, itu adalah Kuta Salmali Dwipa, yang tidak lain adalah pulau-pulau di Nusantara. Karena itu simbol Garuda ini masih sangat lekat dengan kebudayaan kita, sehingga dia ada di beberapa candi di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa pemulihan Sang Garuda itu merupakan sebuah penghargaan pada simbol burung emas, simbol dari burung yang adalah raja segala burung, yang menjadi simbol kekuatan dari
dewa, maka disebut sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Itulah Sang Garuda yang digambarkan dalam banyak relief candi di Indonesia, termasuk yang dibangun Mekah di Bali, yaitu Garuda Wisnu Kencana. Di akhir daripada presentasi ini, saya ingin menyanyikan sebuah kidung Gayatri Mantra. Dan kidung ini sangat dikenal tentu dalam bahasa Sanskerta. Kidung yang kudus, kidung yang suci. Om Tat Puru Caya Vitmahe Swarna Pacaya Dimahe Tanno Garuda Prachodayat Tanno Garuda Prachodayat Tanno Garuda Prachodayat Om Tat Puru Caya Vitmahe Swarna Pacaya Dimahe Tanno Garuda Prachodayat Tanno Garuda Prachodayat Tanno Garuda Prachodayat. Om Sang Ada dan Hidup yang tertinggi, kurenungkan. Sang burung sayap emas, kepadaku berikanlah kecerdasan yang lebih tinggi, karuniakanlah itu. Kiranya Sang Garuda memberi kita pencerahan. Tanno Garuda Prachodayat, kiranya Sang Garuda memberikan kita pencerahan. Sebagai orang yang bukan Hindu, Anda tidak perlu mengidungkan ini. Tetapi Anda cukup bisa menghargai, menghormati pijar-pijar spiritualitas dari manapun asalnya, sekalipun itu tidak seagama dengan kita. Tapi simbol itu mengarahkan pada hakikat yang tunggal, dan Anda cukup bisa menyanyikan dengan bangga, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Marilah kita maju berdasarkan kemajuan. Marilah kita mekar berdasarkan kemekaran. Karena kemajuan itu, karena kemekaran itu telah memiliki momentum tersendiri, dan tugas kita jangan sekali-kali melepaskan momentum itu. Salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka!